Hello, welcome back to my English class with me, Miss Fitri. Today we are going to study about conditional sentence. Yeah. What is conditional sentence? Okay, dalam bahasa Indonesia, conditional sentence disebut dengan kalimat pengandaian. Apa itu kalimat pengandaian? Okay, on this video we are going to have so many activities like getting to know about conditional sentence, bagaimana pengertian dari conditional sentence, learning about the function of conditional sentence, belajar tentang bagaimana fungsi dari conditional sentence, defining the types of conditional sentence, mendefinisikan tipe-tipe dari conditional sentence karena kalimat pengandaian itu punya berbagai tipe atau beberapa tipe dalam bahasa Inggris, and doing some exercise. Okay, mengerjakan latihan soal. Oke. Masih bingung dengan conditional sentence? Oke, kita simak saja penjelasan saya kali ini. Oke, kita mulai. Oke, sebelumnya look at this illustration. Oke, in this slide there are 3 pictures, ya. In every pictures they have a different sentences. Jadi ada 3 gambar tentang conditional sentence, type 1, type 2, and then type 3. Oke, sesuai dengan namanya, kalimat ini adalah conditional sentence, kalimat pengandaian, berarti kalimat ini masih berandai-andai dan belum terlaksana. Oke, secara sederhana, conditional sentence merupakan kalimat majemuk, ya, yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau suatu kejadian yang belum terjadi. Nah, dalam kalimat ini selalu diawali dengan kata if, ya. Dalam bahasa Inggris selalu diawali dengan kata if. Coba kita perhatikan di conditional sentence tipe 1, if you study. Conditional sentence tipe 2, if I had more time to study. Di conditional sentence tipe 3, if you had studied more. Kemudian ada lagi kalimat yang kedua, you will pass the exam. Ini disebut dengan main clause. I am sure I would pass it. Ini juga disebut dengan main clause. And then you would have passed the exam. Itu disebut dengan main clause. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam conditional sentence itu terdiri dari 2 kalimat. Oke, yang pertama adalah if clause, ya. Yang kedua adalah main clause. If clause ini disebut dengan kalimat pengandaiannya, sedangkan main clause biasanya berisi konsekuensi atau akibat dari kondisi pengandaian sebelumnya. Contohnya, if you study, you will pass the exam. Jika kamu belajar, maka konsekuensinya atau akibat yang akan terjadi adalah you will pass the exam. Kamu akan lulus dalam ujian. Oke, itu salah satu contohnya. Oke, there are 4 types of conditional sentence. Jadi ada 4 tipe dari conditional sentences and they are classified according to their specific implication. Dan mereka diklasifikasikan berdasarkan penggunaan yang spesifik. Jadi dari keempat tipe tersebut penggunaannya berbeda-beda. Dan setiap tipe, each type of conditional sentences uses different tenses. Dan setiap tipe juga menggunakan tenses yang berbeda to show the difference in their implication. Jadi menggunakan tenses yang berbeda tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan perbedaan dari setiap penggunaannya atau setiap implikasi dari penggunaan conditional sentence tersebut. Oke, daripada semakin bingung ya conditional sentence itu apa, mari kita pahami conditional sentence dari tiap-tiap tipe. Oke, are you ready? Let's get started. Okay, first I will explain about conditional sentence type 0. Okay, type 0 the uses is talk about universal truth. Jadi dipakai untuk menyatakan suatu kebenaran universal. Kebenaran universal itu adalah kebenaran yang sudah diketahui oleh banyak orang atau fakta ilmiah. Ya, fakta ilmiah yang semua orang menyatakan bahwa hal itu benar. Tensesnya present tense in both clauses. So, if clause-nya menggunakan present tense,
main clause-nya juga menggunakan present tense. Jadi dia present tense di kedua kalimat. For example, ya, if you heat water to 100 degrees, it boils. If you pour oil into water, it floats. Oke, bagaimana kita tahu kalau present tense? Coba kita lihat kalimat if clause-nya. If you heat water to 100 degrees, ya, heat menggunakan verb 1, it boils. Boils juga menggunakan verb 1. Oke. If you pour oil into water, jika kamu menuangkan minyak ke dalam air, pour-nya menggunakan infinitive atau verb 1, it floats. Floats-nya juga menggunakan verb 1. It means that these both of sentences are present tense. Jadi kedua kalimat ini adalah present tense. Oke. Dari sini kita akan melangkah ke conditional sentence type 1. Deng deng. Oke, conditional sentences type 1. The uses is talk about the present or future probable case. Jadi membicarakan tentang present or future, saat ini atau yang akan datang, probable case, kasus yang mungkin bisa terjadi. Jadi konsekuensinya itu masih mungkin bisa terjadi, ya. Tensesnya karena masih mungkin bisa terjadi, if clause-nya kita menggunakan present tense, ya, karena kita berbicara saat ini. Main clause-nya atau konsekuensinya kita menggunakan future tense atau yang akan datang. Alright, let's see the example. If I feel sick, I will not go to school. Okay, this is if clause, and this one is main clause. Okay, present tense for if clause, if I feel sick, and then future tense for main clause. Present, kita lihat di sini kita menggunakan infinitive, berarti ini adalah verb 1. Kemudian karena ini masih mungkin terjadi, maka kita menggunakan future. I will, kita tambahkan will di sini. I will not go. Jika saya sakit, maka saya tidak akan pergi ke sekolah. Oke. Kemudian if it rains tomorrow, the match will be cancelled. Jika besok hujan, rains verb 1, the match will be cancelled. Pertandingan akan dibatalkan. Ini artinya pertandingan akan dibatalkan jika besok hujan. Kalau besok terang bagaimana? Maka pengandaian ini tidak akan terjadi. Nah, itulah fungsi dari conditional sentence tipe yang pertama atau type 1. Okay, now let's we going to the conditional sentence type 2. Oh, before we go to conditional sentence type 2, we are going to have an exercise. I will give you exercise. This is the first sentence or the first question. If you blah 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 not come, you blah 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 miss the show. Oke, karena ini adalah conditional sentence tipe 1, maka if clause-nya kita menggunakan present, main clause-nya menggunakan future. Maka not come harus kita rubah ke dalam bentuk present. Do not come. Oke, and then you kita tambahkan will dan miss tetap dalam bentuk verb 1. Oke, if you do not come, you will miss the show. Oke, let's go on to the next question. Oke, John blah 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 buy a car if he blah 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 get a job. Kita harus merubah kata buy dan get ini sesuai dengan aturan conditional sentence type 1. Di sini if clause-nya di belakang, it's okay. Jadi if clause dan main clause itu boleh ditaruh di depan atau boleh juga ditaruh di belakang. Oke? John blah 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 buy a car if he blah 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 get a job. John berarti ini menggunakan future, berarti kita tambahkan will, ya. Kemudian buy. Apakah benar? Kita lihat.
Okay, that's good. And then what about the if clause? Okay, very good. Gets a job. Okay, the last question. Okay, the last question. Mary blah 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 get a toothache if she blah 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 eat too many sweets. Mary, very good, will get a toothache if she, yes, it's too much sweet. It's too many sweets. Okay, is that clear so far? Okay, if it is clear enough for you, let's go to the next type. Okay, type 2, conditional sentences type 2. What is the use of conditional sentence type 2? Penggunaannya adalah talk about the present or future improbable case. A case that is unlikely to happen. Jadi ini dipakai untuk menggunakan pengandaian ya, improbable, yang tidak mungkin terjadi. A case that is unlikely to happen. Jadi kemungkinan untuk terjadi itu sangat kecil sekali dan sepertinya tidak bisa. Nah, karena dia sudah lampau, ya. Atau sudah terjadi sepertinya seperti itu, atau kondisi saat ini dengan pengandainya itu sangat jauh sekali. Itu bisa kita pakai tipe yang kedua. Oke, kita lihat bagaimana contoh kalimatnya. Tensesnya, if clause-nya menggunakan past tense ya, atau menggunakan bentuk lampau. Kemudian main clause-nya menggunakan would, kata would plus an infinitive atau verb one. Okay, let's see the example. If he were a bird, he would fly across the harbor. If I had 200,000 now, I would buy a car. Okay. This is the example of conditional sentence type 2. If he were a bird, this is past tense. Ya, di dalam conditional sentence itu tidak mengenal kata was. Jadi kita ketika menggunakan past tense semuanya kita masukkan dalam bentuk were. If I were, if he were. Ya, he would fly across the harbor. Jika dia adalah seekor burung, dia akan terbang melewati pelabuhan, ya kan? Oke, jika dia seekor burung, ya. Pada kenyataannya apakah dia seekor burung? No, he is a human maybe. Dia seorang manusia, ya. Maka the case, kasusnya is unlikely to happen. Tidak mungkin terjadi, tidak mungkin seorang manusia bisa berubah menjadi seorang burung, right? Ini hanya sebuah kalimat pengandaian saja, ya. If I had wings, jika saya punya sayap, nah something like that. Oke, kita lihat bentuknya. Yang kalimat if clause-nya menggunakan past tense ya. If he were a bird, if I had 200,000 now. 200,000 now. Jadi ini verb 2, ini juga to-be-nya untuk past tense. Kemudian main clause-nya kita lihat would plus infinitive. Ada kata would, kemudian diikuti oleh verb one, ya. Itu yang harus kalian ingat. Jadi kalau conditional sentence type 1 kita menggunakan present, ya. Di sini menggunakan present atau verb 1, kemudian di sini menggunakan will. Tapi kalau tipe 2, di sini menggunakan past tense, di sini berubah menjadi would, bukan lagi will. Oke? Sekarang kita masuk ke type yang ketiga. Oke. Conditional sentence type 3. Right? Let's see. The use of type 3 is talk about past impossible case. Nah, untuk tingkatannya tipe 3 ini bahkan sangat tidak mungkin terjadi atau bisa dibilang impossible. Ya, impossible itu tidak mungkin. Nah, atau biasanya ini dipakai untuk sebuah kalimat penyesalan ketika kita sudah melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita
menyadarinya, dan kemudian kita mengucapkan kalimat pengandaian. Nah, itu bisa menggunakan conditional sentence type 3. Tensesnya, karena ini sudah tidak bisa terjadi lagi, maka untuk if clause-nya kita menggunakan past perfect tense. And then, main clause-nya kita pakai would plus present perfect form. Present perfect. Alright, diingat-ingat. Yang atas past perfect, yang bawah present perfect. Contoh, for example, if I had had enough money, if I had had enough money, I would have bought the camera yesterday. If I had come home earlier, I would not have missed the program. Alright, look at this sentences. If I had had enough money. Had yang pertama adalah milik dari past perfect tense. Karena past perfect tense, maka di sini selalu ada had setelah subject, ya. Kemudian had yang kedua adalah verbnya. Verbnya harus dalam bentuk verb 3. Jadi if I had had enough money, I would have bought the camera yesterday. If I had come, nah kita lihat di sini kalau di atas had berarti ini adalah gubahan dari have, sedangkan di sini come, ya, bentuk ketiga dari come. If I had come home earlier, I would not have missed the program. Oke, kita lihat tensesnya past perfect tense. Oke, benar ya. Kemudian yang kedua adalah would plus present perfect form. Oke, ada kata would di sini, tinggal kita nambahkan present perfect form. Oke, bagaimana kita melihat atau mengingat present perfect form? Ya sudah, kalau kita mau ingat-ingat, would have dibentuk 3. Selalu di if clause-nya kita tambahkan kata had, ya. Kemudian di main clause-nya ada kata would have, baru kemudian verb ketiga. Seperti itu saja untuk mengingat-ingat dan untuk lebih mudahnya. Oke, untuk tipe 3 ini kita lihat ya. Jadi kenyataannya pada saat misalnya kita ambil kalimat yang pertama, if I had had enough money, I would have bought a camera yesterday. Berarti kemarin saja saya tidak beli kamera. Berarti kondisi sekarang atau kondisi kemarin itu I do not have enough money. Saya nggak punya uang yang cukup. Maka saya berandai-andai, if I had had enough money, I would have bought the camera yesterday. Ya, seperti itu ya. If I had come home earlier, jika saya datang sampai di rumah lebih awal, I would not have missed the program. Jadi kenyataannya adalah dia sudah melewati acara atau acara programnya dan dia tidak datang ke rumah lebih awal. Itu adalah fact atau kenyataan dari conditional sentence type 3. Oke, let's have an exercise. Okay, number 1. If I blah 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 be 4 years old, I blah 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 learn to play the piano. Oke, kita lihat kalimat nomor 1 atau kita lihat exercise number 1. Let's see exercise number 1. Do you think this is type 2 or type 3? Kira-kira ini tipe 2 atau tipe yang ketiga? Oke, very good. This is type 2 ya. Ini adalah tipe yang kedua. Ini merupakan kalimat pengandaian atau conditional sentence type 2. If I, ya, tadi karena di sini be to be, maka dalam conditional sentence hanya ada satu, yaitu were. Very good. I blah 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 learn to play the piano. Would learn. Oke, would kemudian learn. Verb 1 ya. Okay, let's see the second question. Okay, if I blah 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 not fail in the examination, my mother blah 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 buy me a new computer. Kita rubah not fail dengan buy. Okay,
Kira-kira ini tipe yang berapa? 2 atau 3? Do you think this is type 2 or type 3? It's just kind like regret ya. Dia sepertinya menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Jika saya tidak gagal dalam ujian, ibu saya akan membelikan saya sebuah komputer. Jadi ini terkesan seperti penyesalan ya. Maka kita masukkan ini ke dalam tipe yang tipe yang ketiga. Very good. Let's see. If I had not failed, ya, kita tambahkan had not failed, my mother would have bought, ya, good, would have bought me a new computer. Okay, let's see the last question. We blah 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 finish if we blah 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 have better preparation. Okay, do you think this is type 2 or type 3? Okay, very good. This is type 3. Ya. Jadi kalau ini tipe yang ketiga, maka would have finished ya. Karena main clause-nya ada di depan, if clause-nya ada di belakang yang ini. If we had. Nah, if we had better preparation. Okay. Nah, after I explain about the types, the definition of conditional sentence, and now I will give you the summary of today's class. Jadi, setelah kita belajar tentang conditional sentence beserta tipe-tipenya, sekarang adalah ringkasan atau summary of today's class, ringkasan dari kelas hari ini. Meaning of the if clause, jadi arti dari if clause itu yang pertama atau tipe 1 adalah true in the present and future. Jadi kenyataan itu benar pada saat ini dan juga yang akan datang, atau mungkin bisa terjadi pada saat ini atau mungkin saat yang akan datang. Oke. Bentuknya adalah menggunakan simple present untuk if clause-nya dan main clause-nya menggunakan simple future. Contohnya, if I have much money, I will buy a car. Oke, untuk yang tipe yang kedua adalah untrue in the present or future. Untrue berarti tidak bisa terjadi atau tidak benar pada saat ini maupun yang akan datang. Oke, maka bentuknya menggunakan simple past ya. Main clause-nya menggunakan would plus simple form. Oke, kita lihat if I had much money. If I had much money, simple past, I would buy a car. I would buy a car. Will, would. Alright. Kemudian yang tipe ketiga, untrue in the past. Ya, untrue in the past berarti di waktu lampau saja kejadiannya itu sudah tidak mungkin, apalagi itu akan dirubah di masa yang akan datang. Atau biasanya tipe yang ketiga ini merupakan sebuah kalimat penyesalan. Alright. If clause-nya menggunakan past perfect, main clause-nya menggunakan would have ya, plus past participle. Contoh kalimatnya, if I had enough money, I would have bought a car. Okay, this is my explanation about conditional sentence. Ya. Mudah bukan untuk membedakan kegunaan conditional sentence masing-masing tipe? Nah, sekarang kalian pun bisa membuat conditional sentence sesuai dengan kegunaannya dan sesuai dengan tensesnya masing-masing dengan benar. Okay, is that clear for you about my explanation? And then thank you for joining today's class and good job. See you. Bye bye.